Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading dengan tema rezeki yang belum kamu sadari. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan bersifat general. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Semoga energi positifnya bisa kamu manfaatkan ya untuk kebaikan. Kalau ada yang negatif mau diabaikan silakan, atau dijadikan rambu-rambu juga silakan. Rezeki yang belum Capricorn sadari. Six of Wands. Capricorn ini bisa menarik perhatian loh. Mungkin ada yang belum sadar ya kalau kamu itu banyak menarik perhatian orang. Atau kamu itu kalau misalkan di perlombaan gitu ya, punya kecenderungan untuk menjadi juara. Four of Cups, The Sun, dan kamu itu bisa mencairkan suasana. Itu salah satu rezeki yang tidak semua orang punya ya. Jadi kalau kamu sedang berada di sekumpulan atau bersama teman-teman kamu gitu ya, dan kayaknya garing atau membosankan, nah kamu itu bisa mengubah keadaan, bisa membuat suasana jadi cair, jadi seru, jadi menyenangkan gitu ya. Downside-nya, kamu ini kadang-kadang jadi suka bingung sendiri gitu. Alih-alih kamu kayak merayakan kemenangan kamu atau orang-orang itu suka sama kamu gitu ya, memberikan perhatian lebih ke kamu. Nah, kamunya malah jadi gamang, malah jadi bingung gitu ya, mesti bersikap bagaimana. Itu aja sih downside-nya, tapi intinya rezeki yang tidak semua orang punya adalah kamu itu menjadi sosok yang berkarisma gitu ya. Dan intinya tuh kalau ada kamu, suasana itu seru aja. Jadi kalau misalkan kamu merasa bosan, jadi lebih baik kamu itu berkumpul ya dengan teman-teman, atau kamu datang ke suatu acara yang banyak orang atau komunitas. Nah, di situ kamu bisa menyegarkan suasana sehingga orang-orang di sana itu jadi lebih asik, lebih seru, dan tentunya itu akan berdampak positif untuk kamu juga. Kemudian yang aku rasakan juga kalau di pekerjaan ya, kamu ini memang cenderung orang yang punya ambisi gitu ya, tapi cepat bosan juga. Nah itu wajar sih, karena kan biasanya kalau orang ambisius itu mengerahkan semua daya upayanya sehingga energinya tuh terkuras. Ketika energi terkuras, maka yang ada tuh kamu akan jadi ya tidak sesemangat sebelumnya gitu ya, dan akhirnya bosen. Bosen di sini bukan karena tidak ada sesuatu yang menyenangkan, tapi mungkin kamu itu perlu recharge. Artinya kalau kamu sudah melakukan sesuatu, maka kamu juga perlu meluangkan waktu untuk sekedar rehat gitu ya, duduk-duduk santai, ngopi atau apapun gitu ya, yang simpel-simpel aja. Nggak perlu kamu kayak healing atau getaway pergi kemana gitu. Cukup mencari udara segar, cukup kongko-kongko gitu ya, hangout dengan teman yang sefrekuensi, atau sekedar menikmati hari gitu. Kamu jalan-jalan keluar cari udara segar. Nah itu bisa mengubah rasa bosan atau mumetnya kamu, mengubah kebingungan kamu ini menjadi hilang gitu ya, dan kamu bisa menikmati apa yang sudah kamu raih. Itu ya, jadi rezeki yang belum kamu sadari, kamu itu mungkin belum bisa menikmati apa yang sudah kamu raih karena kamu cenderung bosenan. Dan kalau sudah bosan tuh kamu kayak bingung gitu ya, mau ngapain, dan akhirnya lupa bahwa sebenarnya kamu itu sudah mencapai target yang kamu usahakan. Oke, kita lanjut klarifikasi ya. Ada Justice, Queen of Cups, Queen of Wands, Ace of Pentacles. Nah, di sini jadi kamu bagus ya kalau kamu itu menjadi sosok leader. Jadi kalau di sebuah tim kamu menjadi pemimpinnya, atau kalau di
sekelilingnya gitu ya. Jadi cheerleader itu juga cocok. Aku melihatnya kamu itu bisa membangkitkan semangat orang lain, bisa mengajak orang lain untuk fokus, untuk ikut serta gitu ya, melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Dan itu tidak semua orang bisa. Jadi hanya Capricorn ya yang punya, mungkin Aries ya, tapi kalau yang aku lihat di Capricorn ini lebih ke jangka panjang gitu ya. Jadi kamu itu akan bisa menjadi teman yang baik, partner yang oke gitu ya dalam segala hal, di segala cuaca gitu ya. Kalau Aries kan di awal gitu ya, seperti memulai sesuatu. Nah, kalau Capricorn ini seperti meneruskan, melanjutkan apa yang sudah ada atau yang sudah dimulai oleh orang lain. Kamu itu bisa gitu ya, bisa membuat segala sesuatunya itu berkelanjutan. Nah, itu rezeki yang belum kamu sadari. Jadi kamu ini tipikal yang setia dan juga fokus itu tadi. Tentunya segala sesuatunya itu kamu mempertimbangkan jangka panjang ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu merasa sekarang, kayaknya aku bingung deh, aduh kayaknya nggak kayak gitu deh, berarti ini ya, kamu masih ada di periode Two of Swords. Kamu itu belum membuat pikiran kamu itu menjadi jernih. Jadi ini ya, kuncinya kamu harus cari angin, cari udara segar, jernihkan pikiran, maka kamu akan fokus kembali. Secara nyatanya ya, sebagai contoh, kalau kamu ingin berkarir di bidang hukum atau ingin melanjutkan pendidikan di bidang hukum, itu bagus banget ya. Kayaknya cocok. Dan juga kalau kamu itu bergerak di advokasi gitu ya, atau apapun yang terkait dengan konsultasi, diskusi, itu juga bagus. Kemudian juga ya intinya kamu itu juga bisa gitu ya bekerja sama dengan orang lain, membangun atau melanjutkan sesuatu yang sudah dibangun. Aku lebih melihatnya sih melanjutkan gitu ya. Jadi kamu itu bisa membuat segala sesuatu yang baru menjadi stabil dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sesaat gitu ya. Itu rezeki yang belum kamu sadari. Nah, sekarang kita tarik oracle advice untuk Capricorn. Pay attention. Ya, intinya fokus ya. Jadi banyak tanda-tanda atau sinyal yang diberikan semesta bahwa kamu itu bisa melakukan ini ya. Melakukan hal-hal yang jangka panjang. Jadi kalau kamu sekarang merasa kehilangan arah atau masih bingung, sekali lagi kamu harus merehatkan pikiran, menjernihkan pikiran. Oke? Supaya kebosanan kamu itu berubah. Dan ketika kamu sudah tidak bosan, kamu itu akan menjadi seseorang yang fokus, yang ambisius dalam arti positif, dan tentunya akan bisa menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan itu tadi. Oke, so demikian dulu reading untuk Capricorn. Semoga membantu. See you and take care.